Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matsluba illallah la maqsuda illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratil masyayikh, hadratil kiram, para alimil ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir, yang sangat begitu banyak yang hadir, guru-guru kami yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya Sahibul Bait Kakanda Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Rustam Nawawi beserta Umi dan keluarga besarnya yang mudah-mudahan tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah seluruh yang hadir, yang tentunya Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, majlis takziah malam yang ke-7 yang mudah-mudahan tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang ke-7 ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka mendoakan adik kami, mendoakan saudara kami almarhum Ananda Muhammad Rafi Abdul Fattah Nawawi, yang mudah-mudahan tentunya kehadiran kita menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi penghibur, penyemangat, menghangatkan suasana untuk guru kita Al-Mukarram Kiai Rustam Nawawi, dan tentunya menjadi amaliyah dan menjadi saksi kebaikan kita semua. Salawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah curah limpahkan keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah curah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubalik terakhir ini perebutan. Saya bilang Ustaz Jasko dulu, ujehla. Kayak orang mah terakhir, dan saya mah orang rumah ini nggak bisa. Jadi kudu ikut sama kata abang, gitu kan. Ditungguin itu Abi Taufik Hidayat nongol juga di akhir. Tapi nggak apa-apa, biarlah biar. Saya mah nggak ceramah, ntar ilmunya dari dia deh yang nyampein bekal buat kita semua yang hadir pada malam ini. Karena secara nasabiah saya dengan Kiai Rustam Nawawi masih satu bani. Ini yang hadir keluarga kami Bani Haji Sakim. Abah atau Uyut Haji Sakim itu punya anak, diantaranya Haja Bariyah dan Haja Asmi. Haja Bariyah saya punya nenek, Haja Asmi Kiai Rustam yang punya nenek. Haji Asmi dan Haji Bariyah kakak beradik, jadi saya manggil ke orang tua beliau Ua, jadi manggil anaknya ngeaain kakak, jadinya akak kalau kita manggilnya. Sama-sama beliau punya cucu, cuman beda pengabadian saja. Ini gak disebut Miftahul Asmi tapi Miftahul Jannah. Karena saya mau wakaf dari nenek saya namain Miftahul Bariyah. Travel saya namain MD Tour Miftahul Bariyah. Jangan udah diem. Kalau lu masih kagak percaya, kebangetan dong. Izin udah ada, PIHK udah keluar, masih nyari travel lain, kebangetan. Nggak ada, cek jadi Sampurna travel yang sering berangkat, nggak ada. Ini bukan sombong, makanya saya jangan disuruh duluan. Pasti saya mah gak bakal ceramah, dagang. Dagang, orang wahana masih kebangetan nyari
gurunya kayak Ustaz abang saya masih nyari travel head kebangetan bisa. Ini jadi nggak ngomongin drama, enggak. Itu mah judulnya begitu aja dulu ya, bebas lah mau ini. Iya. Karena memang ada sejarah kebanggaan yang luar biasa. Almarhum saya emang nggak banyak cerita ya, karena ke umroh kedua itu memang adiknya tidak menemani karena waktu itu Uwa lagi kurang sehat, ibu beliau kurang sehat. Udah kata abang saya, titip si AA, titip Haura, titip si Ubi, berangkat dengan guru kami dari Manunjaya ya saat itu. Dan baru kali itu almarhum ada niat semangat pengen naik ke Gua Hiro. Itu aja kenangannya luar biasa. Ayo katanya bang, panggilnya teh mama, ayo mang naik ke Gua Hiro. Siap tuh? Siap insya Allah. Nyampe tuh 2 jam perjalanan sampai pulang subuh ke hotel. Seorang penghafal Quran nyampe ke Gua Hiro, di mana Gua Hiro pertama kali diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup pilihan. Mungkin hari ini Aruston, bagi dia mau nyebut saya apa, penting dia senang aja dulu. Ya kalau ngerasain ditinggal anak sama, cuma beda usia. Kalau AA udah sukses anaknya menghafal Quran 30 juz, kalau saya baru setahun jatuh dari tangga, duduk ke bawah, masuk jam 5 sore, meninggal jam 3 pagi di rumah sakit Cibubur di situ. Jadi sama ngerasainnya, mau anak kecil mau anak gede tetap sedihnya sama kehilangan sesuatu. Cuman bedanya AA mudah-mudahan dikasih lagi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru 4 dari yang pertama. Udah dia pilihan itu. Nah iya, pilihan. Tidak ada orang tua mana yang tidak sedih berpisah dengan anaknya. Tidak ada anak yang sedih berpisah dengan kedua orang tuanya, karena perpisahan itu sesungguhnya sangat menyakitkan dan pertemuan itu adalah hal yang sangat dinantikan. Kalau saja AA bisa memilih, kenapa harus Arabi yang duluan padahal usia tuaan beliau? Tadi beliau ngomong, jadi percuma ada kiai malam ini lah babaknya kiai. Saya sebelum mondok diajarin ceramah sama guru saya Kiai Haji Ahmad Soyuti. Waktu sampai SMP dibikinin teks saya ceramah, belajar ngomong aja itu mah kebanyakan teks sampai lupa, bobok di tengah jalan ceramah. Berhenti saya masuk ke pesantren, diterusin sama kakak saya Ustaz Ruston Nawawi. Waktu itu saya baru kelas 2 Ibtidah, baru kelas Sapina, harus ngalahin kelas MA Mahadul Ali. Beliau yang bikin materinya sampai saya juara pertama waktu itu membahas tentang almarhum Al-Maqfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang saya bilang waktu itu beliau si mata elang. Gue menang, gue juara 1 waktu itu. Jadi kalau ngomong udah jangan pakai ditanya Pak. Jadi gak usah aneh kenapa jamaahnya banyak, umroh hajinya pinter ngomongnya, berani main harganya. Berapa lu kesana? 29, tarik mari 27. Jadi orang kita yang beli tiket, kita yang beli hotel. Jadi udah jangan pakai ragu lagi udah Pak. Brosur udah kita siapin. Bawa kan KTP? Bawa. Kakak ada kan? Ya ada kakak adik, ya boleh. Pilihan ini Pak. Ya hidup dulunya juga. Tidak ada yang pengen bisa, ya Allah aku punya cita-cita, apalagi beliau mau punya pesantren. Santrinya banyak tapi insya Allah gugur 1 tumbuh 1000. Insya Allah. Semangat hikmahnya banyak, kagak ada. Banyak yang silaturahim ke Miftahul Jannah. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang menitipkan putra dan putrinya untuk mondok di pesantren ini. Kenapa? Udah keuji pimpinannya, udah keuji kiainya, udah keuji yang menjadi figur untuk kita. Tinggal bagaimana kita mempercayakan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Pilihan. Mungkin kalau AA boleh milih, Aruston kalau boleh milih, cuman kan ini sudah ketentuan Allah. Kalau dia boleh milih pasti dia ngomong, ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah.
bisa ditunda, perpisahan menjadi pilihan akhir, maka kuatkan. Alhamdulillah, tegar, luar biasa. Karena kalau dia kagak kuat, malu ame jemaah. Dia paksain dia ngomong, dia paksain dia sambutan. Kalau bisa diwakilin, diwakilin. Cuman masa iya diwakilin. Jemaah dari mana-mana hadir tempat beliau ngajar, masya Allah. Saya pengennya tadi saya sambutan, wakilin Bang Rustan, ntar yang ceramah itu dia gitu. Ya Alhamdulillah. Ini hadirin rahimakumullah. Poin kuat kita mah ternyata kematian nggak pandang umur, udah begitu Bang. Ada yang sakit kayak begini belum mati sakit aja. Ada yang kagak pakai sakit lagi mati. Pagi masih bercanda, ngobrol, ngopi, ngerokok, johor mati. Zohor masih gapleh, ngobrol, bercanda, asar modal. Asar masih gonggo, asar masih gonggo. Maghrib mati, lah maghrib mati, isya ngobrol. Ini lebih serem lagi. Lah maghrib mati, isya gonggo. Nggak ada yang tahu misteri itu mah. Umur mah nggak ada yang tahu, yaitulah rahasia Allah. Ngelihat almarhum baru 18 tahun, masya Allah. Kita juga nggak pernah tahu Pak berapa lagi sisa umur kita, berapa lagi sisa kuota kita yang dibagi oleh Allah bakal kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan di sisa waktu kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir saya doain besok masuk surga. Besok mati kan? Besok. Makanya jadi ustazah kagak bingung bagi 2 tahun corona. Alhamdulillah proyek orang mati banyak. Ya mati, yang penting mah nggak pernah kita iri-iri. Soalnya bapak duluan, yang penting kita guru belakang. Kalau kita duluan situ sampai yang nahlilin kan nggak ada. So masalah mati mah gak usah pada perbut. Udah bagian ini. Ane kata jangan merokok dulu ntar mati lah. Yang kagak merokok geng. Hadirin rahimahullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, di antaranya yang kudu kita perhatikan dalam sisa umur kita adalah poin yang paling utama, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan ditutup oleh Allah. Bagaimana kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Surah Yasin tadi kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalaulah usia sudah ditutup oleh Allah, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup jangan sombong, hidup jangan bangga, hidup jangan ada yang dibanggain. Lantaran apa yang kita punya bakal diambil oleh Allah, yang tinggal kembali kita oleh amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apa yang kita punya? Apa yang bisa dijawab besok? Pasti tanya sama malaikat, man rabbuka? Anggur merah. Nggak bisa. Amal kita yang jawab Pak, bukan hafalan kita. Kalau Arabi almarhum udah kagak pakai ditanya lagi udah. Apa yang mau ditanya? Beliau sang habis 30 juz. Beliau anak yang dididik oleh ayahnya dari bocil. Saya baru bisa mesantrenin bocah dari abis TK doang, gak berani TK dilepaskan. Anak pertama habis TK taruh ke Ciamis, lulus di Ciamis oper ke Bogor. Anak kedua beres pulangin sampai ke Sukabumi, nggak pulang-pulang yang itu mah, betah benar di Sukabumi. Sukabumi nggak pulang itu mah, Sukabumi. Ya Sukabumi itu mertuanya, kampungnya mertua Kiai Supran Mahmud. Yang ketiga beres TK taruh lagi ke Ciamis. Yang keempat di rumah masih TK. Jon bikin anak lagi. Baru sampai situ, sampai dari TK udah dikeluarin si Arabi. Saya baru beres TK doang beraninya. Belum bisa cebok, pikiran saya begitu. Belum bisa ngapa-ngapain. Ali habis TK mah masuk ke SD udah ada di depan dikit. Alhamdulillah, baru bisa belajar gitu. Emang pada ngomong apalagi almarhum babak mah. Oh, siapa tega banget. Budak ketiknya ke si pesantren ke. Oh, siapa tega banget. Siap, itu bahasa paling halus.
siapa cenah teh budak leutik keneh geus di pasantrenkeun. Keun Mbak, cek saya teh ameh jonjon. Sebab kalau bocah di rumah, emaknya neneknya ke warung habis dagangan emak saya. Asal tiap bulan tagihannya ada aja. Ya Allah, sekarang alhamdulillah gak ada nyemutang lagi di warung emak saya. Bocahnya udah kagak ada. Ini hadirin rahimahullah. Maka ini motivasi buat kita. Sambutannya disampaikan ame kita puji guru. Karena tentunya anak adalah amanah dari Allah, semuanya titipan dari Allah. Kalau kata Kiai Haji Agus Malik bin Taul Huda II, lamun tega ayeuna bakal bagja isukan, lamun tega ayeuna bakal ripuh isukan. Begitu bahasanya. Jadi kalau kita kagak tega sekarang ame bocah, bakal repot masa depannya. Tapi kalau kita tega sekarang, insya Allah akan bahagia di masa depan. Insya Allah. Daftarkan putra dan putri Anda di pondok pesantren Miftahul Jannah. Miftahul Jannah menerima dan juga membimbing putra putri Anda insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Daftarkan haji dan umroh Anda bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.